Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elifa Aulia Zahra, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling yang sedang melaksanakan tugas praktik wawancara konseling. Nah, seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Apakah kamu bersedia melanjutkan wawancara ini? Bersedia. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, boleh kamu perkenalkan dulu diri kamu, nama, usia, semester berapa sekarang, sama tempat tinggalnya di mana? Baik, perkenalkan nama saya di sini. Saya sudah pakai saya aja. Iya, boleh, terserah, senyamannya aja. Di sini saya udah semester 4 mau ke semester 5 dan kuliahnya di Universitas Siliwangi. Tempat tinggal juga di Jalan Galunggung, Kota Tasikmalaya. Usianya berapa? Usianya 20 tahun. Oke, terima kasih ya. Lanjut ke pertanyaan pertama ya. Ya. Nah, di sini tuh ada beberapa pertanyaan nih yang perlu jawab. Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya Teh. Ya. Jadi Teteh bisa jawab sesuai dengan kondisi Teteh saat ini gitu. Oke, yang pertama ya, masalah apa yang saat ini paling mengganggu pikiran kamu? Masalah kayaknya saya tuh kurang bisa apa ya dibilangnya tuh, mengolah emosi gitu. Oh, mengelola emosi. Iya, mengelola emosi. Jadi setiap kalau misalnya aku emosi, pakai aku aja ya, Iya, biar boleh. santai. Jadi setiap aku emosi gitu ya, kayak jadinya tuh suka deg-degan, terus jadi deg-degan dan jadi kayak ngawur aja gitu. Dan itu tuh dampaknya tuh ke orang-orang di sekitar juga gitu. Oh iya. Itu tuh biasanya kalau misalkan emosi kayak gitu karena apa umumnya? Umumnya misalnya kayak masalah kecil aja tuh, barang hilang misalnya, kayak lagi mau dipakai tuh kerudungnya, tiba-tiba kerudungnya hilang gitu. Nah, itu cuman cari kerudungnya aja itu tuh bisa ngebuat aku tuh jadi emosi aja gitu. Apalagi kalau misalnya orang rumah tuh nggak tahu kerudung itu di mana gitu, dan nggak ada di tempat yang semula gitu. Atau misalnya emang karena aku punya adik cewek kan, jadi kadang kan suka ada aja gitu kan berantemnya. Nah, dari situ juga bisa kita kayak saling ngomong-ngomong gitu, dan emosi aku suka terstimulat gitu. Sebentar. Wait. Nah, jadi karena misalnya berantem sama adik gitu ya, aku jadi marah, terus tiba-tiba kecemasan aku tuh jadi makin tinggi gitu loh, buat kayak ngeperbaikin keadaannya tuh. Yang harusnya kan aku sebagai kakak tuh kan harusnya sebisa mungkin mengalahkan, tapi karena aku egonya tinggi, kalau misalnya udah kayak berantem gitu ya jadinya tuh dua-duanya tuh nggak ada yang mengalah gitu loh, malah jadi misalnya diem-diem atau apa. Nah, itu tuh ngebuat aku jadi kayak selalu dibilang sama orang tua tuh coba buat ngeperbaikin emosinya dulu gitu. Oke. Nah, sejak kapan masalah itu tuh mulai muncul gitu? Sejak kapan? Kayaknya kebiasaan aku cemas atau kayak marah yang gak terkondisi gini tuh sebenarnya dari kecil. Kadang kalau misalnya kecil tuh aku marah gitu tuh suka sambil lempar-lempar barang kah, dan itu tuh kebiasaan sampai sekarang. Kalau misalnya aku lagi marah terus aku lagi cemas, tiba-tiba aku tuh kayak mukul kaca atau ngemukul diri sendiri gitu, kayak buat ngeredain kecemasan aku gitu. Atau buat cara ngeredainnya juga ya udah aku diem main HP aja gitu. Oke. Nah, menurut kamu penyebab utamanya tuh apa sih bisa kayak gitu tuh? Nah, baik lagi sih karena penyebabnya aku nggak bisa tenang. Jadi karena harusnya kan kalau misalnya emosi udah membludak gitu ya, sebisa mungkin ya udah tenang, tarik nafas. Nah, sedangkan aku tuh masih belum bisa mencoba atau melatih mengelola gitu ya emosi itu. Makanya makin gitu. Ya, oke. Nah,
seberapa besar sih masalah tersebut tuh memengaruhi kehidupan kamu gitu? Kalau buat skala dari 1 sampai 10 sih kalau aku bisa bilang itu tuh mempengaruhi kehidupan aku tuh ada mungkin 6 kali 6. ya. Kenapa bisa 6? Karena kadang juga kemarahan aku ini tuh atau kecemasan aku ini tuh mempengaruhi bukan di rumah doang. Jadi di luar kayak di teman-teman eksternal pun gitu mempengaruhi. Kecemasan aku itu malah jadi ngawur gitu ke mereka itu. Gak bisa ditahan gitu. Jadi kena imbasnya gitu ya, Iya, mereka pun gitu padahal mah gak ada salah apa-apa gitu. Iya. Oke, nah hal apa yang paling sering buat kamu tuh merasa cemas? Yang paling sering gitu. Nah, kalau cemas paling sering apa ya? Itu sih kalau tugas kuliah. Tugas kuliah. Iya. Misalnya tugas kuliahnya tuh yang mepet dan ternyata tugas kuliahnya tuh agak susah ya. Nah, itu tuh ngebuat aku cemasnya tuh 2 kali lipat gitu. Bahkan yang pernah parahnya tuh aku sampai kabur dari rumah karena aku pengen jauh gitu. Jauh dari si tugasnya itu. Apalagi ditambah laptop aku tuh pas itu kan beneran lagi rusak banget gitu, jadi itu stresnya tuh 2 kali lipat gitu. Itu sih paling sering gara-gara tugas kuliah ya. Iya. Oke, nah seberapa sering kamu merasakan kecemasan tersebut? Seberapa sering gitu? Nah, kalau misalnya lagi kuliah kan sekarang lagi libur mah kan ya alhamdulillah nggak terlalu lah ya. Nah, kalau misalnya lagi kuliah mah paling gak setiap hari, cuman pasti seminggu tuh selalu ada gitu. Kecemasan itu datang tuh. Mau dari misalnya kelompok nih, karena kan beberapa anggota tuh ada yang gak kerja misalnya. Nah, aku sebagai kayak ketua tuh cemas dong ya, kayak deadline udah deket tapi ke kelompok ini masih pada diem aja. Nah, itu biasanya ngebuat aku tuh jadi nambah emosi gitu kayak dan emosinya tuh misalnya kayak ke update status atau ke temen gitu ya. Hasilnya tuh kayak gitu. Jadi kayak greget gitu ya. Greget gitu. Oke. Nah, apa yang paling kamu takutkan terjadi gitu dari masalah ini? Yang paling ditakutkan sih orang menjauh gara-gara ngelihat sifat asli aku, terus juga takut ke tahap aku ngelukain diri gitu loh, yang ngebuat itu tuh malah jadi kenikmatan buat aku kan, karena ada orang yang kayak gitu kan, self harm gitu ya. Iya, self harm gitu, tapi untuk ngomong nggak sampai gitu, alhamdulillah. Semoga jangan sampai. Oke, nah apa yang biasanya kamu pikirkan ketika sedang cemas? Langsung kadang kalau misalnya emang udah bulan di tahap klimaks banget tuh, kadang aku tarik nafas terus nangis. Nah, cara aku tuh selalu kalau misalnya lagi emosi atau cemas pasti selalu nangis gitu. Nah, setelah nangis tiba-tiba udah tenang aja gitu. Tiba kayak ngapain sih aku marah-marah kayak gitu malah jadi nyesel juga gitu. Oke, nah apa hal terburuk yang sering kamu bayangin? Hal yang paling buruk? Paling buruk itu sih kayak kabur, kayak pengen hidup sendiri, atau itu ngelukain diri sendiri. Kadang karena tahap aku awal ngelukain diri sendiri tuh suka kayak mukul-mukul kepala gitu. Cuman gak terlalu sering sih. Kok emang bener-bener lagi stres banget gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana nih pandangan kamu terhadap diri sendiri saat mengalami masalah tersebut? Pandangan aku ke diri aku gitu pas lagi itu malu-maluin sih jujur. Karena kayak aku udah umur 20 tahun di saat semua orang-orang tuh kayak udah ada yang sukses, udah ada yang bisa buka usaha, udah ada yang bisa hidup sendiri, sedangkan aku di sini masih tinggal sama orang tua, terus kayak masalah sepele doang. Aku kayak nangisin itu, kayak marah-marah, kayak cemas, kayak apa sih, padahal misalnya kayak tentang tugas nih, ya udah kita ikutin aja dengan santai gitu, nggak usah dicemasin gitu. Kayak mending kerjain agak mendekati deadline kan, jadi gak cemas kan kok kayak gitu. Nah itu kayak minimal kayak mikir dulu panjang sebelum kamu ngelakuin hal yang malu-maluin itu, hal yang memalukan itu.
selanjutnya. Nah, pernahkah kamu merasa tidak mampu menghadapi masalah yang sedang kamu alami? Pernah. Pernah. Oke. Nah, perasaan apa yang biasanya muncul saat kamu cemas? Jantung berdebar-debar, terus jadinya tuh ngomong tuh jadi gak gugup Gugup, sama nangis keringet dingin nggak? iya kayak keringet dingin gitu. Gemeteran gitu ya. Nah, apakah kamu sering merasa takut, sedih, kecewa, marah, atau bingung? Itu sih semuanya juga Sering. ya sering pasti gitu, kayak campur aduk lah kayak perasaan itu semua teh. Pasti pernah merasakan gitu ya semuanya, Iya. campur aduk gitu. Oke. Apakah saat kamu cemas tuh mengalami jantung berdebar, mengalami yang tadi? Iya, mengalami. Nah, apakah kamu mengalami sulit tidur gitu kayak insomnia? Iya, kalau misalnya perihal tugas tuh pasti Pasti. ya, karena aku otak encernya tuh malam-malam. Malam-malam. Jadi misalnya dari jam 8 tuh bisa sampai subuh gitu ngerjain tugas. Jadi nggak tidur gitu Iya, ya? jadi nggak tidur. Jadi ganggu banget sih. Jujur. Iya benar. Nah, apakah nafsu makan kamu juga berubah? Kadang sih, kadang iya, kadang enggak, cuman nggak terlalu sih. Malah kalau misalnya gitu tuh kayak pengen ngemil makan mulu gitu. kalau aku mah. Iya, karena emang ada beberapa orang yang kayak gitu ya, Iya. kalau misalnya lagi stres gitu, Malah jadi pengen makan. makan. Ya. Oke, apakah ada gejala fisik lain yang muncul nih saat kamu cemas? Jadi itu sih kadang suka kayak jadi pusing kepala gitu. Sakit perut gitu. Iya, sakit perut. Iya. Nah, apakah kecemasan tersebut itu tuh mempengaruhi kegiatan kuliah kamu? Terkadang iya sih. Kadang iya. Jadinya tuh kan misalnya nih, karena aku susah tidur nih, ya, ngerjain tugas sampai subuh. Jadi kan kuliahnya kan nggak fokus. Nggak fokus gitu, karena ngantuk iya, gitu. ngantuk. Dulu nanti pas kuliahnya tuh harus ada buat ngejelasin kembali tugas yang udah kita kerjain kan, otomatis kan selalu aku gitu yang selalu ngejelasinnya tuh. Jadi aduh, banyak beban yang dipikul banget lah pokoknya. Ya, benar. Jadi semua itu teh. Jadi berpengaruh ya. Iya. Oke, nah apakah mempengaruhi hubungan kamu dengan teman? Nah kalau misalnya dari kecemasan sih ya, jujur kadang iya gitu. Jadi mereka tuh berpikir kalau misalnya aku tuh suka gampang marah gitu, terus kayak gampang cemas gitu. Mereka tuh tahu. Pas kemarin kayak ulang tahun juga kan, mereka selalu kayak ngasih pesannya tuh semoga gak marah-marah lagi katanya tuh. Karena aku juga sadar kayaknya iya deh, aku suka kayak gampang marah atau kayak gampang kesel ribut gitu sendiri ya. gitu. Iya, tapi ya sekarang Mas mencoba memperbaiki itu. Nah, apakah juga mempengaruhi hubungan dengan keluarga? Iya, itu paling banget ya. Iya, tapi untung karena keluarga aku yang kalau misalnya aku minta maaf kayak mereka yang juga minta maaf, jadi ya udahnya teh udah lagi gitu, baik-baik lagi aja. Gak yang dendam lama. Nah, apakah pernah membuat kamu tuh kayak menghindari tugas, presentasi, atau kegiatan tertentu karena cemas itu? Enggak sih. Malah karena cemas itu tuh jadinya tuh ya udah beres aja gitu. Aku kalau misalnya ngeninggalin presentasi atau kayak tugas malah jadi makin cemas kan. Jadi malah jadi gak tenang gitu. Jadi enggak ya, jadi enggak menghindari. Ya, jadi gitu. Aku tuh kadang suka berpikir mending aku kayak nangis, mending aku marah-marah segala macam tapi beres gitu, yang penting gitu. Daripada menghindari gitu ya. Okay. Nah, bagaimana nih hubungan kamu dengan orang tua? Kalau baik aja sih. Baik-baik ya, aja. alhamdulillah baik aja, bisa maksudnya kayak pulang kuliah masih bisa cerita ada apa aja di kuliah gitu. Atau kayak lagi pulang dari manapun tuh kayak selalu aja gitu, Bun ini ada ini, ayah ada ini kayak gitu. Berarti itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik gitu. Ya. Berarti setiap pulang kuliah atau apapun kayak selalu cerita gitu ya ke orang tua. Ya. Nah, apakah keluarga kamu tuh mengetahui masalah yang kamu alami, keluarga gitu? Tahu, malah mereka sendiri yang bilang ke aku kalau misalnya Asa tuh kurang bisa mengelola emosi, dan mereka bahkan bunda aku sendiri tuh kayak ngasih tahu caranya biar aku tuh bisa mengelola emosi gimana gitu. Malah dibantu sih, terutama sama keluarga ya, sama bunda aku sendiri atau sama teteh gitu, dibantu. Jadi nggak dibiarin gitu ya, jadi malah dibantu gitu, mengatasi ya kecemasan kamu itu.
Nah, bagaimana respon keluarga kamu terhadap kondisi kamu yang tadi ya? Nah, yang tadi Berarti- jadi dikasih tau kayak diceramain lah istilahnya, Dibimbing cuman gitu ya. cuman diceramainnya tuh nggak yang ngebuat aku nggak yang nyalahin gitu loh, tapi kayak ngasih step gitu, jadi aku juga paham. Oke, nah apakah ada tuntutan atau harapan tertentu dari keluarga terkait pendidikan atau masa depan kamu? Enggak Ada ada tuntutan. ya, karena mereka tuh tipe yang kalau aku mau ini ya udah Ya bebas udah gitu, bebas iya. gimana pilihan kamu sendiri gitu. Iya, bebas aja mau kamu kerja di luar kota kek, kalau emang itunya bener mah gitu Iya. ya udah sok aja gitu. Jadi tergantung dari diri kamu ya gitu. tergantung dari diri aku, mereka mah yang penting ada uangnya gitu merenya, ya boleh aja gitu. Jadi yang jelas mereka mendukung gitu ya, apapun pilihan kamu gitu. Ya. Oke, nah biasanya kamu bercerita kepada siapa kalau lagi ada masalah? Seringnya gitu. Seringnya sih malah bukan ke temen ya, seringnya tuh malah ke bunda sih. Ke bunda. Iya. Karena bunda tuh bagus buat ngejawab, kayak tadi ngasih ceramahnya tuh kayak bagus gitu loh, yang ngebuat aku tuh jadi realistis aja gitu. Karena kan kalau misalnya temen kan kadang mereka nggak berani buat ngasih tahu yang sebaliknya gitu loh. Jadi kayak ya udah ngedukung aku aja gitu. Padahal kan kalau misalnya ada temen yang curhat kayak bisa bagusnya tuh kayak ngasih yang sesuai kayak mereka pikirkan sama enggak kan. Jadi kayak ada bagusnya ada enggaknya, sedangkan bunda tuh ngasih dua-dua itu gitu. Jadi lebih seringnya ke bunda gitu. Iya, sedangkan kalau misalnya cerita ke teman mah yang masalahnya tuh emang udah terselesaikan gitu loh. Oke, nah apakah kamu merasa mendapat dukungan dari teman atau orang terdekat? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengurangi kecemasan yang biasanya kamu lakukan kalau lagi cemas tuh ngapain gitu? Itu minum air. Ya, minum air, terus makan, terus itu nonton film. Oke. Nah, menurut kamu apakah cara tersebut tuh membantu? Membantu banget sih, jujur. Sama itu kayak berdoa kali ya, meminta ketenangan ya. Iya. Nah, apa kelebihan nih yang kamu miliki? Kelebihan kamu? Itu udah maksud kelebihannya tuh di kayak bidang kayak gimana? Bebas. Kayak kamu suka ini, kelebihan apa sih yang bisa kamu lakukan gitu? Bakat kamu, kelebihan. Bisa kamu kayak suka nulis, bisa nari, bisa lukis kayak gitu. Mungkin kelebihan aku tuh bisa jadi pendengar yang baik juga kali ya. Bisa. Terus juga mungkin public speaking kali. Soalnya rata-rata kalau misalnya presentasi selalu aku gitu, mau jadi moderator, mau kayak ada perwakilan tuh pasti selalu nyuruhnya tuh ke aku gitu. Berarti kan orang-orang kayak percaya kalau misalnya aku tuh bisa gitu. Iya. Terus juga kalau misalnya kaget itu notif. Kalau misalnya nulis, dulu aku suka nulis tapi sekarang udah jarang. Iya. Udah sih itu aja paling ya. Pengalaman berhasil atau prestasi apa yang paling kamu banggakan? Prestasi itu pernah ikut serta bikin buku. Jadi isinya tuh bukunya tuh cerpen dari beberapa orang gitu, dan aku tuh terpilih buat masukin cerpen aku ke dalam buku itu. Gitu ya. Nah, hal apa yang membuat kamu tetap bertahan sampai saat ini? Karena ada dukungan itu dari keluarga sama orang-orang terdekat. Nah, apa yang ingin kamu ubah dari kondisi saat ini? Terutama ya pasti dari aku mengelola emosi, sama buat gak terlalu cemas dalam keadaan apapun. Yang intinya tuh enjoy aja gitu semuanya. Enjoy gitu. Iya, karena kita nggak tahu hari esok kayak gimana. Dan it flow aja ya. Iya, flow gitu. Nah, harapan kamu untuk masa depan tuh kayak gimana? Semoga aku bisa keluar dari zona nyaman aku gitu. Aku bisa ekspor, mau Indonesia, mau ekspor seluruh dunia gitu. Kayak aku pengen bisa melek kalau misalnya dunia itu bukan di sini doang gitu. Oke. Nah, jika masalah ini dapat teratasi, perubahan apa yang kamu ingin rasakan? Bisa punya pemikiran yang dewasa sesuai umur. Karena aku ngerasa emang aku belum sedewasa itu gitu loh. Mungkin kalau misalnya aku ngekos mungkin bisa sebenarnya.
bisa jadi kayak hidup dewasa mandiri itu gitu. karena terpaksa itu Terbiasa gitu iya nanti juga. sedangkan kan sekarang ini cuman kayak kuliah tinggal di rumah orang tua, jadi kayak makan atau apapun apa-apa disiapin gitu masih ya. disiapin gitu. Gitu. Nah, apakah ada hal penting yang belum kamu sempat ceritakan sekarang? Hal penting kayaknya udah gak ada deh, soalnya semuanya udah diungkapkan. dikeluarkan ya, sudah diungkapkan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan atau udah cukup? Cukup deh. Cukup. Ya intinya mah ya guys, kalau misalnya ada masalah datang, kalau misalnya tugas datang gitu ya, coba kerjain di awal-awal dikasih tahu tugasnya atau awal-awal deadline, jangan deket-deket deadline, Jangan mepet deadline. ya apalagi kalau misalnya kalian tiba-tiba tahu tugasnya tuh ya emang harusnya dikerjain seminggu gitu, bukan semalam gitu Ya betul, jangan SKS. ya, jangan SKS asli. Oke, sudah di penghujung wawancara ya. Nah, terima kasih Teh Sama saya wawancara ya. makasih juga udah bisa menerima semua keluh kesahku juga. Iya. Semoga segala permasalahan yang sedang kamu alami dapat teratasi dengan baik. Amin. Semangat Amin. kuliahnya, semangat semester 5. Bentar lagi KKN. Ya. Semangat juga ya untuk Teh Alifa dan teman-teman yang lain lagi ngerjain tugas ini. Semoga UASnya cepet beres dan kalian cepet-cepet liburan seperti kita. Amin. Terima kasih.